Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Cyberbullying dengan dosen pengampu Pak Dedi Suryanta Surbakti. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Dafa, Sahrina, Abadi, Faujan, Sherly, Putri Salsa, Ruhut Eliakim, Eka, Rigel, Iswandi, Geweni, Dwika, dan Rizky Febriandi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semua, nama saya Muhammad Dafa Alfiansyah, anggota dari grup 1 Kewarganegaraan, kelas Enterprise Sistem Apagi Universitas Mikroskill. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari cyberbullying. Cyberbullying memiliki pengertian yang beraneka ragam, tergantung pemahaman dari masing-masing individu. Berikut merupakan pengertian cyberbullying menurut para ahli. Yang pertama ada dari Williard 2005 yang menjelaskan bahwa cyberbullying merupakan perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Yang kedua ada dari William dan Guerra pada tahun 2007 berpendapat bahwa cyberbullying merupakan suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui teks, email, pesan gambar, atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam. Yang ketiga ada dari Bauman pada tahun 2008 menyatakan bahwa cyberbullying adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditujukan untuk mempermalukan, menghina, mempermainkan, atau mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut. Yang keempat ada dari Kowalski dan kawan-kawan pada tahun 2007 menyatakan bahwa cyberbullying merupakan agresi yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali dilakukan dalam konteks elektronik seperti melalui email, blog, pesan instan, pesan teks, terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya. Yang kelima ada menurut Disa pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa cyberbullying merupakan penyalahgunaan teknologi yang dilakukan seseorang dengan cara memberi pesan ataupun mengunggah gambar dan video seseorang dengan tujuan agar seseorang tersebut dapat dipermalukan, disiksa, diolok-olok, atau memberikan ancaman ke mereka. Dan yang terakhir ada menurut Nurjanah pada tahun 2014 yang berpendapat bahwa cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, maka pengertian cyberbullying atau perundungan dunia maya secara umum adalah suatu bentuk bullying atau perundungan yang menggunakan teknologi digital seperti media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah untuk melakukan perlawanan atas tindakan tersebut dengan tujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasarannya. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dari cyberbullying. Terima kasih. Bentuk-bentuk cyberbullying. Ada 7 macam bentuk cyberbullying yang sering kita jumpai, seperti flaming. Flaming merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Contohnya seperti percakapan singkat yang memanas antara dua orang atau lebih. Yang kedua ada harassment.
Harassment sendiri merupakan perilaku mengirim pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial secara terus-menerus. Yang ketiga ada denigration atau pencemaran nama baik. Denigration merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju. Yang keempat ada impersonation. Impersonation merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Yang kelima ada outing dan trickery. Outing merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi milik orang lain. Sedangkan trickery merupakan perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Yang keenam ada exclusion. Exclusion merupakan perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Yang terakhir ada cyberstalking. Cyberstalking merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Dampak cyberbullying. 1. Menarik diri dari lingkungan sosial. Maksudnya adalah di mana kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu dan memilih putus sekolah. Yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan memendam, depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Tentunya, pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Profil Suli mantan personil FX. Choi Jinri atau yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Suli adalah aktris, penyanyi, penari, model, dan MC. Ia debut saat masih kecil pada tahun 2005. Ia mantan anggota dari girl band Korea Selatan, FX, yang bergabung pada 2009 di bawah label SM Entertainment. Perempuan kelahiran 29 Maret tahun 1994 ini pernah terlibat dalam siaran SBS dengan serial drama Song of the Prince dan So Dong-yo pada tahun 2005. Itu merupakan debut pertamanya Suli sebagai artis cilik. Pada 5 September tahun 2009, Suli kembali mengepakkan sayapnya di dunia hiburan sebagai personel FX yang dinaungi oleh SM Entertainment. Tak lama kemudian, pada 7 Agustus tahun 2015 dia mengundurkan diri dari FX karena mendapatkan komentar kebencian. Kematian Suli member FX. Kematian Suli menjadi salah satu insiden paling fenomenal di industri K-pop sepanjang 2019. Mantan personal girl group FX ini ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di lantai 2 rumahnya. Suli ditemukan oleh manajernya pada Senin 14 Oktober 2019 pukul 3.21 waktu setempat. Sepanjang perjalanan karirnya, Suli seakan tak lepas dari segala pemberitaan dan komentar negatif para netizen, mulai dari kondisi tubuhnya yang dibilang gemuk, pacarnya, sampai gaya busananya, seakan-akan mereka lupa bahwa Suli manusia dan juga masih berusia belia.
Kondisi Suli sebagai artis di Korea Selatan selalu dituntut tampil sempurna, bagaimanapun rapuhnya kondisi jiwa dia. Di sana, membicarakan kesehatan mental masih hal yang tabu. Riset menunjukkan dari 90% orang dengan gangguan kesehatan mental, hanya 15% yang mendapat perawatan semestinya. Suli adalah korban dan target intimidasi online. Kejadian ini membuat orang-orang menyuarakan dukungan moral kepada semua yang terlibat dalam industri K-pop yang terkenal sangat kompetitif itu. Jasad Suli ditemukan manajernya setelah tidak merespon panggilan selama berjam-jam pada hari Senin 14 bulan 10 di kediamannya di Songnam, tidak jauh dari Seoul. Beberapa contoh cibiran ataupun bulian dari netizen. Yang pertama, keputusan pribadi. Dia adalah pelacur nasional, yakin dia masih perawan. Berapa banyak laki-laki yang sudah kamu tiduri? Yang kedua, dituding caper, mencari perhatian, artis tidak laku, dasar artis bodoh. Yang ketiga, disebut bintang porno. Kamu terlalu kotor, kamu sudah cocok menjadi bintang porno. Kenapa bisa kamu semakin bertambah jelek? Yang kelima, dirumorkan hamil dan pakai narkoba. Suli pasti hamil, banyak yang melihatnya keluar masuk rumah sakit. Dia menggunakan narkoba itu, mengapa dia bertambah kurus dan matanya terlihat merah? Dia benar-benar menggunakan narkoba. Dia memakan kotorannya sendiri. Kamu menghancurkan image member FX dengan kelakuanmu. Dasar adol manja dan sangat egois. Yang kelima, keluarganya mendapat komentar negatif. Pantas saja dia menjadi seperti ini, ibunya saja sudah bercerai sebanyak 3 kali. Suli memang berasal dari keluarga yang berantakan, itulah alasan dia menjadi pemberontak. Apa yang sebenarnya terjadi oleh Suli? Suli ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Seoknam, Provinsi Gyeonggi. Polisi telah mengungkapkan bahwa Suli meninggal dunia karena bunuh diri dengan gantung diri di rumahnya dari lantai 2. Mengapa Suli bisa sampai melakukan bunuh diri? Dikarenakan seorang pejabat polisi menyatakan bahwa Suli telah menderita depresi yang sangat berat. Suli mengungkapkan bahwa dirinya menderita panic disorder dan fobia sosial bahkan sejak dirinya masih muda. Siapa yang menemukan Suli sudah tak bernyawa? Manajer Suli menemukan Suli sudah dalam keadaan tak bernyawa di apartemennya. Kapan Suli ditemukan sudah tak bernyawa? Suli ditemukan oleh manajernya pada Senin 14 Oktober 2019 pukul 15.21 waktu setempat. Di mana Suli ditemukan bunuh diri? Mantan personal girl group ini ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di lantai 2 rumahnya. Bagaimana Suli bisa melakukan hal bunuh diri itu? Saat dia vakum dari dunia hiburan pada 2014 lalu, Suli sempat mendapatkan perawatan untuk kesehatan mentalnya. Diketahui, Suli mengidap serangan panik dan fobia sosial. Seolah tak cukup berjibaku dengan kesehatan mentalnya sendiri, dikutip dari Koreabu. Suli juga sering mendapatkan komentar negatif dari para fans akibat unggahannya di Instagram. Kebencian para fansnya bermula saat hubungan Suli dengan Koiza mulai terbongkar. Pasangan Suli dan Koiza ini menjadi pasangan selebritis paling tak diduga di industri hiburan Korea waktu itu. Meski kemudian berpisah 2017, Suli diketahui mendapat banyak kecaman dari hubungannya itu. Kecaman itu bukan tanpa alasan. Koiza dianggap para penggemar Suli telah merebut Suli dari hati mereka. Tak hanya itu, Suli juga mendapat banyak tekanan sejak bergabung menjadi trainee di SM Entertainment. Akibatnya, ia pun sempat memutuskan untuk vakum akibat lelah fisik dan mentalnya di tahun 2017. Pada Januari lalu, dalam sebuah wawancara, Suli terlihat menangis karena menganggap masyarakat banyak memandangnya dengan negatif. Padahal, menurutnya ia tidak memiliki intensi kejahatan apapun. Suli juga meminta kepada semua orang untuk berhenti menamparnya dan berharap agar mereka menunjukkan rasa cinta serta bisa memahami siapa dirinya. Meski demikian, ia tetap terus mendapat kecaman dari warganet. Berikut merupakan bukti foto terkait bullying dari netizen kepada Suli. Dan berikut ini adalah video terkait kasus Suli.
FX was found dead Monday afternoon. Solly had been harassed by malicious online comments throughout her career and had openly spoke about her experiences on cyberbullying. Police said in a statement that the 25-year-old had been suffering from severe depression and how for now they suspect she may have taken her own life. A residence in Seongnam, Gyeonggi-do Province. Police busily move about, having put up yellow lines banning entry into the area. The home belongs to singer-actress Solly, whose real name is Choi Jin-lee. She was found dead on Monday. The star's manager last talked to her on the phone at around 6:30 p.m. Sunday. Being unable to contact her after that, he eventually came to her home. She was found on the second floor of the house. 15시 20분경에 매니저로부터 돌아왔다는 신고가 들어와서 저희 현장을 확인했고요. 행적이라든지 계속 확인 중입니다. Police said there is no particular sign of foul play like traces of forced entry. Officials for now suspect the idol who was living alone may have taken her own life. A will has not yet been found, but the police secured a written memo penned by the victim describing her emotional state. Investigators said the memo is not a will or a diary and the content cannot be disclosed. Che, age 25, debuted as a child actress in 2005 and began a singing career as part of a girl band FX in 2009. She left the group in 2015 and focused on acting. In June, she returned to singing and even released a solo album. More recently, she was an MC of a TV program. In recent episodes, the show's celebrity guests shared stories of vicious online comments. Solly was no stranger to being a target of negative online posts and attacks throughout her career. Because of this, she reportedly suffered from depression for a long time. Cara menanggapi kasus Sully FX. Menanggapi masalah tersebut, bahwa netizen dan masyarakat pentingnya memahami kondisi mental orang lain atau mental seorang idolnya. Orang yang memiliki gangguan jiwa seperti depresi tidak main-main dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Seperti banyak pikiran-pikiran negatif yang tertanam pada alam bawah sadarnya. Jadi, jangan melihat sesuatu dari satu sisi saja dan langsung menghujat karena tidak pernah tahu mengenai sesungguhnya kondisi seseorang. Sebagai manusia dan makhluk sosial, sangat penting untuk menjaga etika berbicara, baik itu di kehidupan nyata maupun media sosial. Kehidupan pribadi hendaklah menjadi konsumsi pribadi dan hanya diri sendiri yang mengetahui. Mengenai cara mencegah perilaku cyberbullying, salah satunya dengan menjaga sikap serta etika dalam bermedia sosial. Juga santun dan sopan dalam berkomentar di Instagram. Beberapa cara untuk menjaga etika bermedia sosial. Pertama, hindari mengomentari postingan yang mengandung sara, kekerasan, maupun pornografi. Seperti banyak sekali komentar-komentar di Instagram Sully yang berbau pornografi dan merendahkan. Diperlukannya penyaringan dalam komentar di platform media sosial karena semua orang dapat melihat komentar-komentar kita. Kedua, yang tak kalah pentingnya, mencari tahu kebenaran informasi yang beredar di media massa maupun media sosial. Banyak sekali informasi-informasi hoak yang beredar sehingga berakibat semakin buruknya depresi yang dialami oleh Sully. Ketiga, menghargai hasil karya ataupun postingan orang lain. Ketika membagikan postingan, Sully berharap bahwa postingannya akan dapat menghibur dan menyenangkan pengikutnya. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak komentar-komentar negatif yang diberikan, tak jarang mengandung intimidasi. Untuk itu, netizen harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Selanjutnya yaitu aturan hukum Korea Selatan yang mengatur cyberbullying dalam media sosial. Disebutkan dalam pasal 20 ayat 3 yaitu: pertama, pasal 20 ayat 3 kekerasan di sekolah dan lain-lain oleh jaringan informasi dan komunikasi. Kedua, hal-hal yang diperlukan cedera fisik atau mental yang disebabkan oleh informasi cabul atau kekerasan yang dikirim melalui jaringan informasi dan komunikasi yang diatur dalam sub ayat 1 pasal 2 akan ditentukan oleh undang-undang terpisah. 3. Pengaturan melalui sarana penal atau sarana hukum yang berkaitan dengan unsur-unsur cyberbullying diatur pada Criminal Code atau KUHP Korea Selatan pada pasal 307 hingga pasal 312. Keempat, dan Act on Promotion of Information and Communication Network Utilization and Information Protection atau Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Perlindungan Informasi yang diatur pada pasal 44-7 ayat 1-3 hingga pasal 74 ayat 1-2-3. Selanjutnya kita masuk ke kasus 2. Di kasus 2 ini, kami menjelaskan tentang kasus cyberbullying terhadap Bertrand Peto. Pertama, saya menjelaskan profil Bertrand Peto. Alfonsius Toribi Wotenkudi, atau lebih dikenal sebagai Bertrand Peto Onsu, adalah putra asuh dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Kepopuleran Bertrand dikenal saat melantunkan lagu yang berjudul Rindu Buat Ayah, karya Ebit G. Bertrand Peto putra Onsu lahir di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 14 Maret 2005, umur 16 tahun. Orang tua: Ruben Onsu dan Sarwenda Tan sebagai orang tua angkat, dan Ferdi Peto dan Maria Oktaviani Kurniawati Jiaud sebagai orang tua kandung. Kakek nenek Bertrand bernama Johannes Abraham Onsu, Elmia Hendrik Lau, dan Rospita Tiowa. Paman Bertrand bernama Jordi Onsu dan Denis. Pendidikan Bertrand Peto sekarang yaitu pendidikan sekolah menengah pertama, perguruan Cikini, SMP Negeri 1 Ruteng Ganjar. Genre lagu yang biasa dibawakan Bertrand Peto yaitu pop. Ringkasan cerita: Bertrand Peto, putra dari presenter Ruben Onsu, sempat menjadi korban kejahatan di dunia maya atau cyberbullying. Pelaku yang masih berumur 11 tahun itu membuat akun Instagram yang mengatasnamakan dan mengubah foto Bertrand Peto mirip hewan, serta membuat sebuah video yang dimana di dalamnya pelaku menyebut jika Bertrand Peto anak pungut. Dan tidak hanya itu, pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak tinggal diam, Ruben Onsu langsung bereaksi untuk mengambil langkah tegas hingga mencari sosok pelaku yang merupakan remaja yang ada di dalam video tersebut. Akhirnya, pada 11 November 2019, Ruben Onsu dan manajemen melaporkan kasus yang menimpa anaknya itu ke Polda Metro Jaya. Setelah laporan kasus cyberbullying dialami anaknya dibawa ke ranah hukum, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa orang tua pelaku dan pelaku menemuinya secara langsung. Dalam pertemuan itu, orang tua pelaku dan pelaku menjelaskan kronologi sampai akhirnya kasus bully tersebut terjadi. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriandi. Di sini saya akan membahas 5W tambah 1H dari kasus kedua yang dialami oleh Bertrand Peto. Yang pertama, apa yang terjadi pada Bertrand Peto? Kasus cyberbullying menimpa anak dari presenter Ruben Onsu, yaitu Bertrand Peto. Pelaku merundung dan menghina putranya lewat media sosial. Pelaku yang masih berumur 11 tahun itu membuat akun Instagram yang mengatasnamakan Bertrand Peto dan mengubah foto Bertrand Peto menjadi mirip dengan hewan. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu?
Yang terlibat pada peristiwa tersebut ialah Betran Peto sebagai korban dan seorang anak di bawah umur sebagai pelaku. Yang ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi pada Betran Peto? Hal tersebut bisa terjadi lantaran karena pelaku membuli Betran dipicu karena saling ejek dengan temannya di media sosial. Karena kesal dengan temannya yang mengidolakan Betran, akhirnya pelaku membuli Betran di media sosial. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ruhut Eliakim. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian slide 33. Kapan peristiwa itu terjadi? Editan foto yang tersebar di dunia maya membuat bullying atau perundungan pada Betran Peto semakin banyak dibahas. Kasus yang dilaporkan pada 11 November 2019 lalu, pihak Ruben dan manajemen melaporkan beberapa pemilik akun Instagram dan Facebook ke Polda Metro Jaya. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Banyak sekali di media sosial yang mengubah-ubah wajah asli Betran Peto dengan wajah hewan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada sebuah foto Betran Peto, anak lelaki Ruben Onsu, beredar di media sosial dan viral. Sebab di foto itu, wajah Betran Peto diganti hewan. Keluarga Ruben Onsu berang dan menganggap orang yang mengedit foto dan menyebarkannya di media sosial sebagai bentuk penghinaan. Betran sedang bahagia-bahagianya menjalani pendidikan, tapi justru namanya dia malah dicemarkan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan mengganti foto di wajah dengan hewan. Itu kan enggak benar, ucapnya. Jika nantinya foto dugaan penghinaan itu sampai kepada teman-teman Betran, Jordi takut psikologis ponakannya nanti akan sangat terganggu. Sekian penjelasan slide bagian 33 dari saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Ruhut Eliakim. Fakta-fakta di balik kasus cyberbullying yang dialami oleh Betran Peto. Yang pertama berawal dari saling ejek, yang dimana pelaku tersebut kesal dengan temannya yang mengidolakan Betran Peto, sehingga Betran Peto menjadi sasaran, yang dimana wajah dari Betran Peto ini diedit menjadi binatang. Yang kedua, Ruben Onsu khawatir bila kasus tersebut menjadi pertanyaan Betran Peto, sehingga Betran Peto mengalami gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, Ruben Onsu mengapresiasi dan menerima permintaan maaf dari pelaku, tetapi akan tetap menjalani proses hukum yang ada. Baiklah, saya akan melanjutkan cara menanggapi kasus Betran Peto. Menanggapi masalah tersebut, bahwa pembatasan penggunaan gadget dapat meminimalisir terjadinya cyberbullying. Membatasi konten dan aplikasi pada gadget perlu dirubah dan menjadi contoh dalam berperilaku digital yang baik. Membatasi di sini bukan hanya sekedar mengurangi dalam segi waktu saja, akan tetapi juga pada penggunaannya diarahkan ke hal-hal yang positif. Contohnya, memberikan komentar positif kepada postingan seseorang tersebut, dan jauhkan hal-hal negatif dalam menanggapi postingan seseorang dengan berkata kasar, sara, ataupun merubah foto fisik mereka dengan editan yang tidak layak ditampilkan. Ini merupakan tindak intimidasi, penganiayaan, atau pelecehan yang disengaja dan juga kerap dialami oleh anak-anak dan remaja. Perbandingan dua kasus. Kasus Suli, penyanyi dan artis peran Korea Selatan, Suli ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di lantai 2 rumahnya. Suli ditemukan meninggal di rumahnya oleh manajernya pada Senin pukul 15.21 waktu setempat. Mantan personel grup FX itu diduga mengalami depresi parah hingga mendorongnya untuk bunuh diri. Bahkan saat dia vakum dari dunia hiburan pada 2014 lalu, Suli sempat mendapatkan perawatan untuk kesehatan mentalnya. Diketahui Suli mengidap serangan panik dan fobia sosial, seolah tak cukup berjibaku dengan kesehatan mentalnya sendiri. Dikutip dari Korea Bu, Suli juga sering mendapat komentar negatif dari para fans akibat unggahannya di Instagram. Kasus Betran Peto.
Veteran Peto yang sebelumnya sudah mulai percaya diri, kini kembali pendiam dan murung seperti awal ia muncul di televisi. Psikolog keluarga pun menyebut Veteran Peto harus mengulang terapinya dari awal. Psikolog bilang harus mulai dari nol lagi. Dia, Onyo, sudah mulai nunduk-nunduk, diam, enggak secerewet kemarin, kata Ruben Onsu. Padahal Ruben Onsu mengaku segala cara sudah dilakukan agar mental Veteran Peto membaik. Namun, semua hancur karena cyberbullying yang semakin parah belakangan ini. Kesimpulan cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya secara umum adalah suatu bentuk bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital seperti media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah untuk melakukan perlawanan atas tindakan tersebut dengan tujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Cyberbullying dapat berupa ejekan, hinaan, cacian, ataupun hacking. Bentuk-bentuk cyberbullying antara lain mengirimkan pesan atau komen-komen yang mengandung kebencian melalui blog, email, pesan instan, dan pesan teks. Pelaku cyberbullying bisa saja mengirimkan SMS menyeramkan ke ponsel seseorang, membuat postingan dalam blog ditujukan untuk melecehkan atau menghina seseorang, dan mengirimkan email. Tujuan dari cyberbullying adalah mempermalukan, mengolok-olok, mengancam, mengintimidasi dalam rangka menegaskan kekuasaan dan kontrol atas korban tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kami meminta maaf bila ada kesalahan kata dan tutur bahasa yang kurang berkenan pada hati teman-teman. Dan kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah kami sampaikan tersebut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih.